suku Karo itu adalah sekte Siwa. Nah, sebelum munculnya agama Pemenah, ada namanya dengan Perbegu. Perbegu itu adalah begu. Berasal dari kata begawan bergu yang ada dari India. Penyembah setan itu setannya kita, bukan dia. Orang dia kita suruh. Kita. Yang setan punya, ya kita iri, dengki, itu kita. Jangan nanti orang salah kaprah. Betul, betul. Jangan semua anggap sama semua. Kontaminasi dalam pikiran mereka bahwa pemerintah itu jelek. Ya, halo pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya sedang berada di rumah ibadah Hindu Pemenah. Nama rumah ibadahnya Pura Ari Ersada, atau apa ya dalam kurungnya Cilinggem gitu ya. Di Desa Dusun 2, Serbajadi, Kelurahan Namo Rube Julu, Kutalim Baru. Udah hadir seorang narasumber. Beliau ini adalah Bolang Surbakti. Bolang Surbakti, apa kabar? Menjua-jua. Iya. Pemirsa, oke, mari kita saksikan tentang sejarahnya. Saya dan pemirsa ingin tahu ini Bolang sejarahnya. Nah, yang dinamakan Pemenah itu gimana maksudnya itu, Bolang? Saya adalah suku Karo. Suku Karo, salam tadi ya sudah kita sebut adalah salam Mejuah-Juah. Mejuah-Juah, ya. Mejuah-Juah itu artinya murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu, ya. Dirangkum menjadi Mejuah-Juah. Oke, ya. Nah, tempat ibadah daripada suku Karo terdahulu yaitu disebut dengan Pemenah. Pemenah. Ya, Pemenah itu awalnya itu adalah Tuhan. Sinar suci Tuhan. Nah, di sini langsung kita kemari, yaitu inilah tempatnya, sarananya untuk melakukan ritual dalam ajaran Pemenah. Nah, di sini ada kita lihat batu, deh, Pak. Iya, betul. Nah, batu ini hanya merupakan simbolik saja. Simbol saja. Sarana alat pemusatan pikiran kepada Tuhan. Jadi disimbol dengan ada 9 batu di sini. Jadi 9 batu ini tentu di sini masing-masing memiliki tempat ini. Misalnya ini. Batu yang besar ini ada penunggunya gitu. Yang di sana ada penunggunya, yang di sana ada penunggunya, yang di sana ada penunggunya. Oh, iya. Oh, berarti arti yang Bolang maksud itu berarti setiap batu itu penunggunya beda-beda. Beda-beda. Oh, gitu ya. Beda-beda. Bolang, kalau boleh kita tahu, itu Bolang tadi menyebutkan penunggu di batu itu kan beda-beda. Iya. Jadi untuk Bolang sendiri itu udah mengetahui penunggunya itu nama atau apanya gitu. Nah, ini salah satu di sini yang selalu kita sebut untuk keseluruhan. Mewakili. Iya, keseluruhan ini. Nini Serpisoken Jenap Jenawi. Nini Serpisoken Jenap Jenawi. Inilah namanya ini. Pemenah itu berarti kayak kita menghormati leluhur gitu ya? Ini bukan leluhur. Bukan leluhur? Ini bukan leluhur. Saya pun masih kurang paham ini. Iya, betul. Maksud saya kalau bisa Bolang bantu biar lebih jelas lagi gitu. Jadi kan ini bukan leluhur. Jadi ini adalah sinar suci Tuhan yang muncul dari Sang Pencipta yang disebut dengan Batara Guru. Dari Batara Guru. Maaf ya, saya kalau dia sedih hati saya. Dia kepengen semua umat manusia yakin kepada leluhurnya. Jadi ini bukan leluhur, ini sinar daripada Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dia tidak dilahirkan. Mereka tidak dilahirkan. Yang ini namanya. Ini rajanya. Nah, dia tidak dilahirkan ke alam ini. Ini sinar daripada Batara Surya. Yang disebut ini adalah Batara Guru. Batara Guru, Batara itu adalah pelindung. Guru itu adalah Maha Guru. Untuk menuntun kita manusia untuk menuju ke yang lebih sempurna. Arti katanya Tuhan gitu? Iya. Mencapai tingkatan yang lebih sempurna. Kita menyatu dengan alam Tuhan sendiri. Kalau dikaji dalam Hindu itu adalah moksa. Moksa itu kalau yang saya tahu ya, tapi
kalau salah ya Bolang koreksi ya. Iya. Moksa itu artinya dia seperti kalau kita meninggal itu udah dimakamkan, jasad kita hilang gitu ya. Kita dimakamkan, artinya jasad kita menyatu dengan alam semesta ataupun Sang Hyang Widiwasa di dalam Hindunya. Artinya berarti jasad kita itu udah nggak ada lagi di liang itu ya? Nggak ada lagi. Roh kita pun sudah nggak ada lagi. Menyatu kepada yang sangat sempurna. Jadi untuk mencapai moksa itu kan nggak mungkin semua orang bisa ya? Sebetulnya bukan tidak bisa. Bisa. Asal dia dapat melakukan hal yang terbaik. Hal yang baik. Kan sekarang orang kan susah untuk melakukannya sajanya sebenarnya ini. Berbuat baik kan tidak payah. Untuk berbuat baik saja. Apa susahnya sih? Yang penting nggak usah mengganggu orang, udah selesai. Selalu berbuat baik, udah selesai. Itulah ajaran dari Batara Guru. Oke, berarti pada zaman dulu masyarakat suku Karo itu inilah yang Iya, Nini. Di setiap kampung-kampung, inilah dia. Kampung pertama. Karena kebetulan nenek saya, kakek saya yang membentuk kampung ini. Jadi dibuatlah di sini. Dipanggillah orang-orang terdahulu. Maka orang-orang, kita bilang orang-orang suci terdahulu, atau disebut dengan guru, maka didudukkanlah dia di sini. Kalau untuk batunya sendiri, Bolang itu berarti kayak batu yang ada di sekitar kita susun gitu ya? Ya, batu kita ambil di kampung itu sendiri saja. Ada di sini disebut dengan Namo Datu. Namo Batu namanya. Di pinggir sungai, dia sebelah hulu. Dia kita ambil yang paling sebelah hulu. Namo Datu. Jadi, batu ini menyimbolkan apa, Bol? Batu ini kan hanya batu yang dapat menimbulkan sinar. Kan hanya batu. Kita pukul, coba kan ada sinarnya kan? Iya, gesekan api. Gesekan api. Nah, ini disimbolkan saja seperti itu. Ini di sini adanya sinar saja. Tapi batu itu bukan dibuat begitu aja, tentu melalui ritual upacara sesuai dengan adat tradisi orang Karo dulu. Yang namanya diuras, dibersihkan melalui jeruk purut. Nah, tidak taruh begitu-gitu aja, enggak. Lalu dipanggil, didudukkanlah dia di sini. Oke, Bolang keyakinan yang kayak begini pada zaman dulu itu pertama kali, maksud saya itu pertama kali itu dikenal oleh masyarakat itu sekitar tahun berapa itu? Nah, saya di sini, tempat ini, sudah 7 generasi. Bolang generasi yang ketujuh? Ketujuh. Oh. Ya, saya kan kurang tahu, ya kan? Saya sudah generasi ketujuh. Inilah tempat ini. Terbentuknya kampung ini, inilah dia. Ya, kalau menurut pendapat saya, tentu sejak mulainya ada orang Karo kemari, ya udah sini sudah ada. Orang Karo kan bukan di sini aja. Iya, ada di Tanah Karo, ada di Kota Medan. Ada di Kota Medan. Nah, sejak terbentuknya kampung ini, maka udah adalah ini. Sama saya sudah 7 generasi. Berarti untuk saat ini suku Karo pun masih banyak kemari untuk ritual juga ya? Suku Karo masih ada mempercayai walaupun dia beragama lain. Bagi mereka, orang yang telah mencapai tingkat lebih sempurna tidak ada masalah. Yang penting hatinya. Siapapun mereka, baik dia Muslim, baik dia Kristen, tidak ada masalah bagi dia. Bagi dia itu tidak ada. Itu kamu yang ada di dunia. Kami tidak ada butuh seperti itu. Yang mereka butuhkan itu adalah perilaku manusianya. Untuk bagaimana kita menyempurnakan hidup kita saja. Nah, oke. Yang kedua, di sini ada ya, untuk pengobatan ada. Pengobatan itu wajar lah untuk menolong. Ya, menolong kan. Saya bilang tadi kan bahwa ini adalah menolongkan, itu ada. Tapi untuk pelaris itu tidak ada. Oke. Nah, pemirsa, tadi kan udah dengar langsung ya apa yang dikatakan oleh Bolang Surbakti. Untuk lokasi ini biasanya digunakan untuk menolong sesama lah gitu ya, jika ada yang sakit ya. Nah, jadi tempat ini bukan tempat untuk pesugihan gitu loh, bukan tempat ritual untuk minta penglaris.
nomor togel ataupun sejenisnya lah yang menyeleweng gitu ya, Iya. Bolang ya. Untuk duniawi nggak ada. Nah, di sini bukan tempatnya ya. Jadi saya kemari itu bukannya untuk mempromosikan kalau tempat ini bisa demikian, tidak ya. Jadi tempat ini hanya untuk ritual gitu ya, Bolang ya, untuk melakukan kayak kesempurnaan hidup. Iya, betul. Bagaimana jalan hidupnya kita. Gitulah ya, intinya ya pemirsa ya. Oke, Bolang. Jadi ini tadi Bolang mengatakan pemenah ini ada kaitannya dengan Hindu. Itu gimana ceritanya, Bolang? Nah, ini ada sedikit masuk ke ritual ya. Iya. Nah, jadi awalnya ini dulu saya akan bertanya, karena saya kan masih muda, kepada orang tua saya. Iya. Umur saya pada masa itu baru 7 tahun. Jadi saya tanya kepada bapak saya, bapak tua saya lah itu termasuk. Jadi dia bilang sebenarnya ajaran kita itu sama dengan ajaran Hindu katanya. Nah, tadi saya mencari tahu. Saya mencari tahu bagaimana kebenarannya itu. Apakah benar ini sama dengan Hindu, ada kaitannya? Nah, di orang Karo itu mempercayai dengan roh. Roh ya. Ya, kita kan percaya dengan hidup di dua alam. Ada alam gaib dan ada alam nyata. Iya. Kita bisa nggak berkomunikasi dengan mereka? Kalau menurut saya bisa. Dengan mereka bisa. Nah, tapi pernah kami komunikasi dengan yang di sini, ya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa saya berasal dari Hindu, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa saya berasal dari sana. Dari sana. Dia mengarahkan ke sana melalui orang ya, siapa tuh namanya? Kalau kita bilang itu yang bisa kerauhan. Apa tuh namanya kalau orang kerasukan gitu? Ya, kerauhan. Nah, dia itu termasuk anak saya sendiri. Dia memang anak saya sendiri, memang anak paling besar. Dia tunjukkan arah ke sana. Jadi anak Dewa Siwa bukan. Dari siapa? Sinarnya Dewa Siwa. Sinarnya Dewa Siwa. Baru saya pikir begitu. Maka saya buatlah ada linggam di sana. Linggamnya Siwa. Nah, Batara Guru berasal dari Siwa. Maka tadi Bolang mengatakan ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Dulu pun saya dengar cerita bahwasannya suku Karo itu adalah sekte Siwa. Nah, sebelum munculnya agama Pemena, ada namanya dengan Perbegu. Nah, Perbegu itu adalah begu. Berasal dari kata Begawan Bergu yang ada dari India. Itulah cerita-cerita orang-orang terdahulu. Oh gitu ya. Nah, maka begu ini dihilangkan. Kata begu dihilangkan karena itu penafsiran orang-orang terdahulu dikatakan itu jelek. Penyembah kayu besar, penyembah setan. Kan gitu katanya, tukang santet segala macam. Maka orang-orang tokoh-tokoh adat terdahulu maka digantilah namanya dengan Pemena. Oke. Jadi saya mau tanya dikit ya Bolang ya. Bolang tadi mengatakan Perbegu itu dulu menyembah kayak setan gitu ya. Batu besar, pohon kayu besar. Kayak banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Itu apa memang benar itu Bolang yang berarti kayak mereka itu menyembah roh gaib gitu? Nah, sebenarnya kan begini. Ini beda yang ini ya. Iya. Dengan roh-roh lain. Beda. Ini kan sudah saya bilang tadi bahwa ini Nini kita ini Batara Guru ini bukan digunakan tuh hal-hal yang negatif. Untuk yang positif. Untuk positif. Contohnya kayak menolong orang. Iya. Gitu. Cuman kadang-kadang disamakan persepsinya. Lalu dia ada punya tempat, misalnya ada pohon kayu besar, dibuat pemujaan di situ. Dia memang ada untuk memuja seperti itu untuk nyakitin orang. Padahal bukan yang seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, disamakan ini semua. Padahal ini tidak. Ini memang betul-betul murni adalah untuk sampai mencapai kesempurnaan hidup. Inilah Batara Guru. Memang ada lagi pohon kayu besar, ada dibuat. Itu kan tergantung kita. Sebenarnya kitanya itu.
Penyembah setan tuh setannya kita, bukan dia. Orang dia kita suruh. Kita. Yang setan punya, ya kita iri, dengki, itu kita. Nah, cuma yang di sini ini nggak bisa disuruh ngapa-ngapain. Tujuan dia hanya cuma satu, bagaimana kamu hidup untuk menyempurnakannya. Lain itu nggak ada lain. Jangan nanti orang salah kaprah. Betul, betul. Jangan semua anggap sama semua. Bapak kemari tujuan Bapak untuk meminta supaya nyakitin orang. Sini nggak bisa, Pak. Sini nggak bisa. Jadi ada baiknya juga Bolang menerangkan yang demikian ya kan. Jadi publik bisa tahu loh. Jadi jangan disamaratakan gitu ya. Jadi semua itu dianggap begu-begu segala macam gitu. Kan sekarang ini umumnya di masyarakat begitu ya. Jadi mudah-mudahan mereka itu kalau udah nonton ini, mereka itu udah bisa membagi ya, Bolang ya. Mana yang positif, mana yang negatifnya gitu. Oke, Bolang dilanjutkan lagi. Kayaknya tambah menarik ceritanya nih. Jadi kan begini. Nanti akan saya bawa kamu ke sana. Tempat-tempat yang memang itu khusus untuk duniawi. Kapan-kapan kamu kemari bisa saya bawa. Betul. Masih di area ini? Ada. Ada di area ini. Dulu ada didengar dengan Simbisa. Simbisa? Iya. Belum pernah dengar sih saya. Nah, mungkin ada Simbisa. Itu memang itu nama apa itu, Bolang? Simbisa itu rebisa. Rebisa itu obat. Ya, bisa itu dibuat racun, bisa juga obat. Oh. Tergantung manusianya. Ada nanti di sini. Nanti kita bawa ke situ. Tapi itu tujuan untuk duniawi ya. Itu untuk duniawi itu. Untuk mencari kekayaan. Untuk kekayaan. Mau pelet, mau ilmu kebal ada. Ada di situ. Cuman kan itu kami tidak mau publikasikan seperti itu. Iya, betul. Bahkan kami pun tidak mau kasih. Ini kami nggak boleh. Iyalah. Maksudnya Bolang kan menceritakan yang tadi itu biar ada perbandingan dengan di sini gitu. Jadi Bolang pun nggak mau membahasnya lebih lanjut lagi. Nggak mau saya. Kalau mau dia seri pribadi jangan dipublikasi seperti ini, saya mau. Ayo. Oke. Nggak mau saya. Paham ya? Itu ya. Nggak mau saya. Jadi Bolang di sini berarti termasuk kayak juru kunci di sini semua lah ya, Bolang ya. Berarti maksud saya yang memimpin ritual di sini gitulah ya, kayak kepala pimpinannya gitu ya. Iya, mohon maaf mungkin sudah jalan saya hidup sebenarnya. Sejak tahun berapa Bolang begini, udah memimpin kayak gini? Saya sudah di sini sudah 10 tahun pimpin ini. 10 tahun ya? 10 tahun. Oh. Awalnya dulu bapak tua saya. Oh, berarti bapak tua meneruskan ke Bolang gitu? Bapak tua saya karena dia anak paling tua. Teruskan kepada dia. Anak bapak tua saya ini nggak ada yang mau ikut seperti ini. Jatuh kepada saya nggak minta. Saya nggak ada minta. Entah mengapa ya, mungkin inilah bilang tadi memang sudah nasib saya seperti ini, dijadikan sebagai, boleh bilang dipercaya di sini, untuk menjadi, kami bilang tadi juru kunci, saya pun nggak tahu juru kunci cemana kan. Yang penting orang datang kemari, saya terima, persilakan. Mau niat apa, bareng-bareng kita berdoa. Saya juga nggak, hanya saya jalan loh. Jalan kepada nini saya. Nini saya ini menyampaikan kepada yang di atas. Syukur-syukur terkabulkan apa yang mengharapkan. Dari apa yang Bolang ceritakan, saya tangkap berarti intinya Tuhan itu cuma satu gitu ya Bolang ya? Satu. Walaupun dia di agama apapun ya. Cuman termasuk satu. Dengan nini ini yang tadi Bolang katakan pun nantinya memohonnya ke Tuhan juga gitu ya. Jadi artinya dia sudah punya kuasa. Kan sudah saya bantu. Jadi gini, ini simpel kita buat ya. Kita mau jumpa Pak Presiden. Ya, ada menterinya. Apa kamu sanggup jumpa dengan dia? Ya, pasti kita harus percaya berhadapan dengan menteri-menteri dulu. Ya, kamu percaya bahwa dia itu adalah seorang presiden. Kamu percaya? Nah, diutuslah bupati. Diutuslah dia gubernur. Itu kan sudah bisa kita untuk bermohon sama mereka. Diutuslah untuk desanya. Inilah dia. Dipercaya. Maka ada leluhur saya mengatakan, saya pernah dulu ngobrol dengan dia melalui media. Saya mohon kepada mereka, tolong lindungilah kami. Saya bilang gitu sama dia. Apa jawaban dia? Kami nggak sanggup lindungi kamu. Kami belum sanggup ngasih kamu. Kami pun mohon sama dia.
mintalah kepada nini kita ini. Jadi ini arti kata mereka sudah dipercaya oleh Tuhan bahwa kepada mereka kita sudah bisa. Bukan berarti kepada batu ya. Sebagai simbolnya adalah batu. Sudah bisa. Memang dia nggak ada wujudnya ya, Bolang ya. Nggak ada. Makanya diberi simbol batu aja ya. Jadi kita kepada Tuhan. Sanggup nggak kita bagaimana bentuk Tuhan? Nggak sanggup kita. Coba pusatkan. Nggak sanggup kita. Semua kita melalui perantara kan. Siapa yang langsung kepada mereka? Nggak ada. Bolang selama di sini dia kayak Bolang berarti sering juga kayak meditasi. Bisa. Meditasi di sini gitu lah ya. Di sini, di sana. Boleh. Dalam meditasi Bolang itu sering gimana gambarannya Bolang? Saya kalau bermeditasi itu saya hanya bisa mengosongkan pikiran saja. Maksudnya gambarnya bagaimana? Saya hanya mengosongkan pikiran saja. Fokus. Karena pada awalnya bahwa kita berasal dari yang kosong. Nggak ada apa-apa. Karena karma-karma kita, maka kita lahir ke muka bumi ini. Tidak ada apa-apa sama sekali. Berarti cerita yang namanya pemenang ini masih ada ya sampai sekarang ya ternyata ya. Jadi saya pikir pun udah musnah dengan adanya masuk agama itu ya. Ya karena kan begini Pak ya. Kenapa salah satu aliran kepercayaan yang saya lihat di Google nggak ada masuk pemenang. Maka saya bersyukur sama kamu datang kemari. Mungkin karena apa? Yang ada di situ kejawen. Kejawen betul. Ya, keharingan. Kalau kejawen kalau mau kita kaji pun hampir sama ke ini loh. Iya. Hampir sama. Cuman itu yang populer. Itu yang populer. Nah, pemenang tidak ada. Karena udah terkontaminasi dalam pikiran mereka bahwa pemenang itu jelek. Jelek, iya betul. Makanya mudah-mudahan video ini bisa jadi satu edukasi gitu loh. Ritualnya itu hanya menggunakan dupa, doa gitu aja ya. Terus doanya itu menggunakan bahasa Karo ya. Kami di sini mempergunakan bahasa Karo. Bahasa Karo ya. Iya. Dilakukan di sini kalau untuk hari-hari yang sudah wajibnya itu setiap bulan purnama. Bulan purnama. Dia bulan purnama itu biasanya jatuhnya di tanggal berapa Bolang? Nah, itu kan ada di kalender Karo itu ada namanya purnama. Saya belum pernah lihat sih kalender Karo itu gimana. Ada purnama, purnami katanya di Tamil itu ada. Itu Wari Raja namanya. Nah, ini kan seorang raja yang patut kita hormati. Jadi disitulah dibuat harinya. Cukuradudulau masuk ke purnama malamnya. Ini hari purnama, Cukuradudulau masuk ke purnama. Malamnya kita buat upacara seperti itu. Nah, di sini sarana yang kami buat karena nini kita ini nggak ada untuk mempersulit. Cukup air kelapa muda dengan jeruk purut sama kunyit kuning. Kunyit yang kuning itu sama wewangian. Wewangi itu seperti jarapangir kata orang Karo. Digiling jadi satu. Dipersembahkan kepada mereka. Persembahan mohon kepada mereka. Nini. Jadi sebelumnya itu kita kan tak ada oleh-oleh. Nggak boleh daging. Nggak boleh daging. Di sini nggak boleh daging. Berarti Nini ini dia kayak vegetarian gitu? Iya, orang suci. Dia kan orang suci. Buah-buahan. Kalaupun ada kan persembahkan dari daging tidak pakai darah. Nggak ada darah. Itu pun bukan dia yang makan. Kalaupun ada, itu pun bukan dia makan. Bukan Nini ini. Bukan Nini yang rajanya, bukan. Ada kalau kita bilang itu wahana mereka. Wahana itu tahu wahana kan? Karena mereka ada harimaunya. Dialah makan apa itu nanti. Daging itu nanti. Itu pun daging ayam. Daging ayam itu perawan. Jantan. Warna merah. Itu udah dipanggang. Nggak boleh ada darahnya. Dia tahu perawan nggak dia tahu. Dia kan nggak mau makan. Itulah sucinya mereka. Itu khusus untuk wahana mereka atau tunggang-tunggangan mereka gitu dah. Jadi kami persembahkan di situ. Lalu air itu nanti setelah kami persembahkan, dia lebih tahu itu air apa digunakan untuk siapa, dia lebih tahu. Udah letakkan aja. Jadikan dulu lawen dan ini lausi malam-malam.
Artinya biar sejuk. jadikanlah air ini buat penyembuhan. Malam itu penyembuhan. Iya, apa penyakit dalam? Pikiran kita semua sembuh. Udah selesai. Nah itu nanti apa yang ada di sini kita ada makan di sini, kita makan bersama. Dan makanan itu sudah kalau kita yakini itu sudah dikasih khasiat gitulah. Khasiat. Diberkati ya, betul, diberkati. Khasiat untuk khasiat kesehatan kita makin membaik gitu. Yang tadinya ada sakit aja jadi ringan. Yang ringan jadi sembuh. Nah, gitulah. Itulah dia. Itulah tuh. Nanti setiap air itu nanti udah siap itu kita minta. Kita ketisi. Kemari dulu. Semua. Biasanya ritualnya itu dia di malam hari lah ya, Bolang ya. Karena dia menyambut bulan purnama, kita buat di malam hari. Iya, karena dia mau menyambut bulan itu bulan purnama. Berarti selalu di sini diadain. Selalu di sini kita buat. Sini lanjut ke sana. Nanti mana tahu ada kesempatan pas kena di bulan purnama, nanti coba kita bikin lagi liputannya satu ya. Silakan datang saja kamu kemari. Kalau untuk yang terbaik kamu datang aja kemari. Tapi mana tahu saya lupa, Bolang pun kabarin juga. Boleh. Nanti kamu kontak sama Eskomang. Nah, jadi Bolang, kalau mengenai kayak pemenah ini Bolang, dia bisa kayak di tradisi-tradisi lain nggak Bolang? Dia bisa merasuki raga gitu, raga Bolang contohnya. Bisa ya. Tapi bukan saya. Ada tertentu nanti. Medianya ada. Nah, di sini kita semua ada. Berarti artinya dia itu kalau mau merasuki raga manusia pun harus pilih dia ya? Pilih dia. Nggak sembarangan. Nah, macam saya itu lain, nanti yang sana lain, nanti yang sini lain. Tertentu nanti tempat-tempatnya. Pada saat ritual yang bulan purnama itu sering nggak ada yang kerasukan? Ada. Kalau dia nggak usah kita panggil, kalau dia ada pesan dia pasti datang. Di sini memang tempatnya. Di sini memang tempatnya. Alam kita dengan alam peradaban kan bisa connect kan? Tergantung kitanya. Kita bersih nggak? Hati kita bersih nggak? Mereka akan datang. Memberikan suatu pesan-pesan kepada kita semua yang ada di sini. Karena maka tempat ini kita sterilkan semua. Padahal ini semak. Semak, ya. Dari tadi nggak digigit nyamuk. Itu kamu lah, jangan lagi itu kali. Nggak boleh dipuji kali. Memang iya nyamuk nggak ada kok. Biasanya kalau di tempat semak udah pada garuk-garuk, ini gatal. Kalau boleh saya katakan bahwa kami itu niat kemari itu bagus. Biasanya kalau orang yang sudah gatal-gatal itu keluar dia juga lama-lama. Nggak betah tinggal di sini. Bahkan dia kalau punya yang macam-macam dia kepanasan keluar. Kami nggak mau ganggu. Silakan saja, nggak masalah. Karena yang jelek dan yang bagus tuh harus ada di dunia ini, kan gitu. Ibarat kayak yin dan yang hitam dan putih itu harus seimbang dia. Harus ada. Semua itu memang harus kita hormati. Dengan kita menghormati alam, maka kita sudah menghormati diri kita sendiri. Karena unsur yang ada di alam ini ada unsur yang ada di tubuh kita. Ya, saya pun mau nanya ini. Sebenarnya pemenah ini dia termasuk kayak kita menghargai alam semesta ya? Iya, betul. Alam semesta. Iya, makanya dari tadi saya pelajarin dari cerita kita ini, pemenah ini dia lebih menghargai alam. Seluruh isinya gitulah ya? Iya, di mana alam tidak kamu hormati, maka kamu sendiri tidak menghormati diri kamu sendiri. Karena unsur alam ini adalah, diri kita sendiri adalah unsur dari alam itu sendiri. Tanah, api, air, udara, ruang. Ada semua di sini. Di mana kita tidak menghormati alam, maka hancurlah alam ini. Kan cuma hormati doang. Mana lebih mulia manusia daripada tumbuh-tumbuhan daripada hewan? Saya rasa tumbuh-tumbuhan loh. Setiap saat dia memberi kepada kita. Kita apa yang pernah beri sama dia? Iya. Pemirsa, jadi cukup menarik kan bincang-bincang kita dengan Bolang Surbakti. Jadi Bolang Surbakti sudah menjelaskan ya arti dari pemenah itu, dan yang seperti kita ketahui yang dinamakan perbegu juga gitu. Nah, jadi artinya dari semua cerita kita di sini tidak mengajari kita itu untuk melenceng. Jadi intinya kalau pemenah itu dari hasil cerita ini saya bisa kaji, pemenah itu dia lebih menghormati semesta ini ya. Jadi semesta ini kan
cukup banyak isinya gitu ya. Jadi intinya begitu. Oke, jadi kalau begitu berarti cerita ini udah sampai di sini atau gimana? Saya tambah lagi dikit. Boleh? Ya. Dulu tempat ibadah orang pemena mungkin tidak seperti ini. Ini kan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, mengikuti zaman. Ya, dulu ini tumbuh-tumbuhannya seperti ini. Arimas, sangga-sangga sampilat, pohon-pohonnya seperti ini. Keliling ini. Ya, yang ada cuman ini, batu ini. Maka dianggap itu adalah ngeri. Seram. Takut, serem. Kenapa itu dibuat seperti itu? Supaya orang tidak sembarang masuk ke dalam. Artinya gitu ya? Itunya. Karena orang masuk sembarang ke dalam nanti, tentu orang-orang yang tidak, ya maaf cakap, yang berhalangan pun bisa masuk dalam. Dia nggak mau seperti itu. Dan dulu di sini ada pohon kayu besar. Pohon kayu besar. Udah ditebang ya? Udah ditumbang. Itu pohon rambutan, jantan. Besar seperti ini. Kenapa seperti itu? Supaya orang nggak masuk ke dalam. Jangkling ke situ, ngeri itu. Nggak ngeri. Oke, iya. Kan? Itu dia. Jangan nanti orang kadang, serem itu, takut itu, ngeri. Enggak. Nggak ada. Nggak ada, sini nggak ada ditakut-takutkan. Asal nilai untuk sungguh-sungguh, jangan takut. Tapi kalau nggak betul-betul kemari, maaf cakap, di situ pun kamu nanti udah nampaknya udah hutan. Udah pandangan yang nggak enak lah pokoknya. Ya udah apa? Ya kok hutan ini gitu. Udah balik dari sana. Nggak mau nyakitin, nggak. Satu lagi nih. Orang Karo ada katanya dibatasi telu. Dibatasi telu. Artinya? Dibata di atas, dibata di tengah, dibata di teroh. Di atas itu atas, tengah, teroh. Jangan nanti sebagian orang disebut Brahma Wisnu Siwa. Bukan itu sebenarnya. Karena di buku saya lihat seperti itu. Bukan itu sebenarnya. Dibata di atas, itulah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, yang disimbolkan dengan Dewa Siwa. Bagi saya ya, yang di tengah itu leluhur sebagai penuntun kita. Ya, sebagai penuntun kita. Karena dia pun butuh dengan kita, kita pun butuh dengan dia. Apa kebutuhan kita sama dia? Kalau ada leluhur kita yang sudah suci, maka mereka akan menuntun kita. Kalau ada leluhur kita yang belum suci, maka kita akan tuntun mereka ke tempat yang suci, leluhur kita yang sudah suci. Artinya bagaimana? Mendoakan mereka. Nah, itu di tengah. Yang di bawah, itu tadi aku bilang. Seperti ada yang kita butuh, kita suruh-suruh. Kan ada juga, kita suruh dia jaga ladang, jaga rumah. Iya. Manusianya kan, itulah kita suruh. Itu juga kita harus hormati kepada mereka. Hormat, bukan disembah. Hormat. Bukan disembah. Sembah cuma satu. Itulah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, beserta manifestasinya.